Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Mursalin, NPM 1701010127. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor. Analisis faktor mempunyai tujuan utama yaitu mendefinisikan struktur suatu data metrik dan menganalisis struktur saling hubungan atau korelasi antar sejumlah besar variabel seperti test score, test item, jawaban kuesioner dengan cara mendefinisikan suatu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor komponen. Misalkan kita ingin mengetahui karakteristik suatu warung makan yang digemari oleh pelanggan. Faktor-faktor seorang pelanggan terhadap warung makan seperti tempat warung, menu, harga, hotspot, kenyamanan, kelengkapan warung makan, hiburan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik analisis faktor. Teknik analisis faktor ada dua, yaitu yang pertama analisis faktor exploratory atau EFA, exploratory factor analysis, yang mengungkap pola yang kompleks dengan melakukan eksplorasi, kumpulan data, dan pengujian prediksi. Yang kedua yaitu analisis faktor confirmatory atau confirmatory factor analysis, melakukan hipotesis dan menggunakan diagram analisis jalur untuk mempresentasikan variabel dan faktor. Selanjutnya yaitu asumsi analisis faktor, yaitu data masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal. Yang kedua yaitu nilai Kaiser-Meyer-Alkin Measure of Sampling Adequacy atau KMOMSA lebih besar dari 0,5 dan nilai Bartlett's Test of Sparingity atau SIC lebih kecil dari 0,05. Yang terakhir yaitu ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan anti-image correlation antar variabel lebih besar dari 0,50. Yang selanjutnya yaitu rotasi faktor, merupakan salah satu proses dalam analisis faktor untuk membedakan antar faktor. Pemilihan rotasi faktor tergantung dari tujuan penelitian. Ada dua tipe rotasi faktor, yaitu satu, rotasi ortogonal. Rotasi ortogonal itu di mana faktor saling independen atau tidak berelasi, sedangkan oblik kebalikannya. Rotasi ortogonal jika ingin dilakukan reduksi jumlah variabel atau sekumpulan ukuran yang tidak berkorelasi. Yang kedua yaitu rotasi oblique atau direct oblique dan promax. Rotasi oblique biasanya dilakukan pada penelitian yang secara teoritis ingin memperoleh sejumlah faktor atau ingin mengkonstruksi beberapa hal. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal aja ya. Yang pertama, kita langsung import data seperti biasanya ya. Import data itu caranya tinggal klik file, import data seperti yang kemarin ya. Oh ya, jangan lupa pastikan variabel view antara tipe dan measure harus sesuai ya. Jangan sampai kelewat ya guys. Cek variabel view sebelum analisis datanya. Oke guys, langsung aja ya. Pada menu SPSS, klik Analyze, lalu Dimension Reduction, lalu Faktor. Nah, di sini langsung aja Ctrl A supaya lebih cepat. Oke, kalau udah langsung aja, udah kan semuanya udah ke input tuh. Langsung kita klik Deskriptif, lalu jangan lupa klik OK. Oke, tapi guys, sebelumnya kan pasti akan muncul kotak dialog tulisannya Factor Analyze Descriptive. Nah, kayak gitu kan. Kemudian, jangan lupa berikan tanda centang atau checklist pada Initial Solution, lalu KMO, and Bartlett's Test of Speciality, dan Anti-Image, lalu klik Continue. Tekan tombol Extraction, kemudian pilih Principal Component sebagai metode, pilih Unrotated Vector Solution, dan Scatter Plot, klik Continue.
Oke, lalu klik rotation, kemudian centang Varimax, dan pada display centang rotated solution, klik continue, kemudian klik scores, aktifkan save as variable, lalu klik continue, dan yang terakhir nih guys, kita tinggal klik OK. Maka akan muncul output factor analysis seperti ini. Kita bisa lihat bareng-bareng ya. Oke, selanjutnya tabel output KMO. Lihat di Kaiser, nilainya adalah 0,849. Kriterianya, jika nilai KMOMS lebih dari 0,5, maka analisis bisa dilanjutkan. Berdasarkan data outputnya, yaitu 0,849 lebih besar dari 0,5. Dan juga lihat di sphericity, di sig-nya, itu 0,00. Berarti yang artinya itu bahwa 0,00 lebih kecil dari 0,05. Analisis faktor bisa dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat yang pertama. Oke, berikutnya adalah anti-image matrix. Jadi, anti-image matrix kita lihat di anti-image correlation-nya dari X1.1 sampai Y. Jadi, X1.1 adalah 0,860 sampai dengan 0,913. Persyaratannya yang harus dipenuhi adalah nilai MSA lebih dari 0,5 ya guys. Dari variabel di sini, nilai MSA sudah lebih dari 0,5 semua. Jika ada yang lebih kecil dari 0,5, bisa dilakukan analisis ulang dengan variabel yang nilai MSA-nya lebih kecil dari 0,5. Kemudian di Communiletis menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu menjalankan faktor atau tidak, dianggap mampu jika nilai extraction lebih dari 0,5. Nah, di sini kan ada X2.2 dan X2.3 nilainya lebih kecil dari 0,5. Caranya sama dilakukan analisis ulang ya guys. Yang berikutnya adalah total varian explained. Dari total varian explained menunjukkan nilai variabel yang dianalisis. Dari tabel ini ada 18 variabel ya guys yang dianalisis. Berdasarkan tabel ini, kita lihat di kolom komponen ada 1 sampai 18 yang dapat mewakili variabelnya. Syarat menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue-nya adalah lebih dari 1. Maka yang mampu menjelaskan faktor 1, 5, 961 sampai faktor 5 karena lebih dari 1. Sedangkan 6 sampai 18 lebih kecil dari 1, maka tidak masuk ke dalam faktor. Jika ditambahkan faktor 1 sampai faktor 5, bisa menjelaskan 61,89% dari variasi. Caranya bagaimana? Nah, langsung aja. 5,961 per 18 dikali 100%. Sampai komponen kelima. Selanjutnya, dijumlah di mana jumlahnya itu mampu menjelaskan variasi. Kemudian, gambar scrapplot bisa menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya melihat titik komponennya ya guys, yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Pada gambar ini tuh kita bisa lihat ya, terdapat 5 yang memiliki titik komponen lebih dari 1. Maka dapat diartikan ada 5 faktor yang terbentuk, yaitu faktor 1, 2, 3, 4, dan 5, karena batasannya adalah 1. Oke, yang selanjutnya adalah komponen metrinnya. Nilai metrik ini menunjukkan nilai korelasi atau nilai hubungan antar variabel dengan faktor yang terbentuk. Dari output ini terlihat variabel X1.1
Oke, dapat dilihat ya, di sini faktor satu adalah 0,596, faktor 2 adalah minus 0,222, faktor 3 adalah positif 407, faktor 4 adalah minus 0,183, faktor 5 adalah minus 0,142. Nah, selanjutnya yaitu, oh ya, sebelumnya kita tuh harus baca seperti tadi, dari atas sampai bawah ya, harus didahului dengan 0. 0, sekian, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah rotate component matrix. Rotate component matrix untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana, maka bisa dilihat nilai korelasi terbesar antar variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Cara membacanya adalah kita lihat nih pada variabel x1.1 sampai y. Pertama, lihat x1.1 dulu dan komponen 1, 2, 3, 4, 5. Mana nih komponen yang paling besar? Di sini kan ada 0,626. Nah, begitu seterusnya sampai Y ya. Maka, jika kita sudah mengetahui korelasi terbesar dengan yang mana, misalnya yang ikut faktor satu anggotanya adalah x4.1, x4.2, x4.3, dan seterusnya, di mana nilai tertingginya terdapat di situ. Kembali ke data view ya, muncul variabel baru. Di sini terdapat faktor skor, di mana FAC1 adalah faktor skor dari faktor 1, lalu FAC2 adalah faktor skor dari faktor 2, dan seterusnya sampai FAC5. Oke guys, demikian penjelasan tentang analisis faktor dari saya, Rahmawati Mursalin, NPM 0127. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan belepotan ngomongnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.